Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sumaira Tresna Rahayu dengan NPM 22119. Kali ini saya akan mempresentasikan mengenai logikal fallacy atau kesesatan berpikir. Kesesatan berpikir merupakan suatu komponen dalam argumen, muncul dalam statement klaim yang mengacaukan logika. Sesat pikir logis menghasilkan kesimpulan yang menyesatkan karena klaim argumennya tidak disusun dengan logika yang benar. Selanjutnya mengenai jenis-jenis kesesatan berpikir. Yang pertama ada argumentum ad absurdum, yaitu suatu pembenaran argumen atas dasar kekuasaan. Terjadi jika argumen yang diajukan disertai dengan pengaruh kekuasaan seseorang yang berargumen untuk memaksakan pembenaran sebuah kesimpulan. Contohnya, pengendara motor berhenti di lampu merah bukan karena menaati aturan, tetapi karena takut ditilang polisi. Yang kedua ada argumentum ad hominem 1, yaitu argumen yang diarahkan untuk menyerang manusia secara langsung. Contohnya, seseorang tidak dimintai menggantikan bohlam lampu karena ia pendek. Yang ketiga ada argumentum ad hominem 2. Berbeda dengan argumentum ad hominem 1, argumentum ad hominem 2 ini lebih menitikberatkan pada pengutamaan kepentingan pribadi. Contohnya, pembicara G tidak setuju dengan pembicara S karena ia bukan umat muslim. Yang keempat ada argumentum ad ignorantiam, yaitu kesesatan yang terjadi dalam suatu pernyataan yang dinyatakan benar karena kesalahannya tidak terbukti salah. Contoh, setan dan hantu tidak ada karena belum pernah lihat. Yang kelima ada argumentum ad misericordium, yaitu argumen yang didasarkan belas kasihan sehingga seorang dapat menerima argumen tersebut. Contohnya, pencuri motor yang beralasan ia miskin dan tidak bisa membeli makan. Yang keenam ada argumentum ad populum, yaitu kekeliruan yang diterima umum atau salah kaprah. Contohnya, semua orang suka produk ini, jadi produk ini pasti berkualitas. Yang ketujuh ada argumentum ad verecundiam, yaitu opini oleh pakar yang dianggap selalu benar karena ia adalah seorang pakar. Contohnya, suatu produk kesehatan diiklankan oleh selebriti dan masyarakat menerimanya. Yang kedelapan ada accident. Hal ini terjadi ketika suatu aturan umum diterapkan secara tidak tepat pada kasus khusus yang sebenarnya merupakan pengecualian terhadap aturan tersebut. Contohnya, karena kebebasan berbicara adalah hak setiap orang, maka seseorang boleh berteriak ada api di dalam bioskop yang penuh meskipun itu tidak benar. Yang kesembilan ada converse accident, yaitu pemusatan perhatian sebagai argumen pada hal yang sudah populer dan dianggap benar. Contohnya, dosen berkewajiban melakukan evaluasi kepada mahasiswa, tetapi tidak berarti dilakukan seenaknya. Yang ke-10 ada false cause. Hal ini terjadi ketika seseorang secara keliru menganggap bahwa ada hubungan sebab akibat antara dua hal atau peristiwa. Padahal hubungan tersebut tidak benar-benar ada atau bukti yang mendukungnya tidak cukup. Contohnya, konflik yang terjadi antara Israel dan Palestina dijadikan alasan konflik SARA di Indonesia. Yang ke-11 ada complex question, yaitu jawaban terhadap pernyataan sulit ya atau tidak. Tetapi bila dinyatakan arti ya, maka masih terbuka jawaban tidak. Contohnya, siapa Raja Prancis? Mengasumsikan ada raja di Prancis, padahal Prancis adalah republik yang dipimpin oleh presiden. Yang ke-12 ada petitio praesipi, yaitu mempertanyakan kembali semua premis-premis yang sudah diterima oleh umum. Contohnya, kebebasan berpendapat adalah HAM. Lalu, apabila dalam realita tidak, maka premis sebelumnya dipertanyakan. Yang ke-13 ada ignoration elenchi, yang berarti kesimpulan yang tidak relevan. Contohnya, seorang dosen bertanya kepada mahasiswa tentang alasan mengapa dia terlambat, namun sang dosen mendapatkan jawaban yang tidak relevan. Baik, selanjutnya ada logical fallacy yang diperbolehkan dalam penalaran hukum. Yang pertama ada argumentum ad ignorantium. Model ini dianggap sahih dalam penalaran hukum jika dibolehkan oleh hukum acara. Contohnya yang digunakan adalah pasal 107 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986, Junto Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004, Junto Nomor 51 Tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, dan pasal 1865 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata atau KUH-PER. Yang kedua ada argumentum ad verecundiam. Dalam bidang hukum menjadi tidak berlaku mutlak jika ada kaidah hukum positif justru mengakinya. Misalnya, putusan yang sudah menjadi jurisprudensi otomatis dianggap benar sebagai rujukan karena otoritasnya sebagai produk putusan pengadilan yang diikuti terus-menerus. Nilai kebenarannya sudah tidak dipersoalkan untuk menjadi acuan. Yang ketiga ada argumentum ad hominem.
Model ini justru sahih dalam bidang hukum dengan contoh menolak isi kesaksian karena keadaan saksi yang tidak mengetahui secara pasti kejadian yang sebenarnya. Isi kesaksian tidak akan dipertimbangkan hakim karena keadaan saksi tidak meyakinkan. Yang keempat ada argumentum ad misericordiam, yaitu model ini diterima sebagai hal yang sahih dalam hukum sebagai upaya meminta keringanan hukum, tetapi model ini juga diakui kesesatan berpikir jika digunakan untuk membuktikan diri tidak bersalah. Yang terakhir ada argumentum ad basulum. Model ini menyatakan sebagai sesat pikir jika menolak atau menerima argumentasi karena takut ancaman. Model ini justru dianggap sahih bila digunakan untuk sosialisasi ketentuan hukum. Misalnya, berbagai ancaman denda yang dipasang dalam papan informasi pelanggaran hukum memang untuk diterima warga negara. Cukup sekian presentasi dari saya kali ini. Terima kasih atas perhatiannya. Maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.